Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun kalimat sederhana tanpa ribet. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oke. Kalau kita mau mentranslate dua kata, kapal yang besar ya. Kita mulai dari dua kata dulu nih. Kapal yang besar. Kalau ada kalimat kayak gini, maka yangnya tidak usah ditranslate ya, tidak usah ditranslate. Cukup kita translate kapal yang besarnya aja. Nah, sebelum kita mentranslate, mari kita analisa dulu. Kapal ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda, termasuk dalam bahasa Inggris sebutannya noun ya, kata benda. Kata benda itu apa? Nanti kita bahas. Nah, terus kalau besar ini disebut dengan kata sifat. Oke. Disebut dengan kata sifat. Nah, terus kata benda sama kata sifat itu apa? Nah, sekarang kita lanjut. Oke, wait. Nah, saya full screen dulu ya. Kata benda sama kata sifat. Kalau saya imajinasikan seperti ini. Kapal ini adalah sebuah kata benda, artinya dia memiliki wujud. Nah, ini adalah bendanya, kata bendanya. Kata benda itu tidak harus benda mati, manusia itu juga sebagai benda. Nah, kata sifat itu apa? Kata sifat itu adalah segala sesuatu yang menjelaskan benda. Contoh, ini kan bendanya kapal, oke? Nah, kata sifatnya adalah modern, besar. Oh, kapalnya modern ya. Oh, kapalnya besar. Nah, besar ini menjelaskan si kapal. Nah, dia disebut dengan kata sifat. Oke, dia disebut dengan kata sifat. Termasuk canggih, baru, tinggi, umpama warnanya biru. Nah, ini semua kata sifat. Oke, ini semua kata sifat. Contoh juga seumpama seorang bendanya captain. Contoh ya, bendanya captain, terus kata sifatnya itu, oh, captainnya kuat, gagah, terus umpama rajin, terus baik. Nah, itu semua kata sifat yang menggambarkan seorang captain. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau mentranslate kapal yang besar, maka caranya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan kapalnya di depan ya, kata bendanya di depan, terus besarnya di belakang. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi besarnya kita pindahkan ke depan, kapalnya kita pindahkan ke belakang. Iyangnya tidak usah ditranslate. Jadi kapal yang besar itu big ship. Big ship ya. Kapal yang besar itu big ship. Jadi harus kita balik. Kata benda ketemu kata sifat ya, itu harus kita balik. Big ship. Oke? Contoh lagi. Contohnya seumpama di sini kapal yang tinggi. Nah, kapal ini kan kata bendanya tadi ya. Tinggi kata sifat. Nah, tinggi kata sifatnya, maka kita balik. Contoh. Nah, tadi sorry. Kapal yang tinggi ya kan. Kapal yang tinggi. Tinggi ini bahasa Inggrisnya high. Kan harus kita balik, berarti high ship. Jadi kapal yang tinggi itu bahasa Inggrisnya high ship. Oke. High ship. Bahasa Inggrisnya high ship. Jadi harus dibalik. Terus kapal yang baru. Baru itu new. Oke. Baru itu new. 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 Terus new ship. Kapal yang baru. Jadi dibalik mentranslate-nya. Kata benda ketemu kata sifat dibalik ya. Oke. Terus juga kapal yang modern. Modern itu tetap modern ya kan? Modern berarti kapal yang modern, modern ship. Jadi kita balik, bukan ship modern ya, modern ship. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi, setiap kata benda ketemu kata sifat, maka harus dibalik ya. Ini tadi. Kata benda ketemu kata sifat, kita balik. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah kalimat ya. Kalimat dasar. Saya membeli kapal, oke? Saya ini kita sebut sebagai subjek atau pelaku. Terus membeli ini sebagai kata kerja, atau kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan verb. Kapal itu adalah sebagai objek, sesuatu yang dibeli, objeknya. Nah, kalau kita translate di dalam bahasa Inggris ya, kita translate ke dalam bahasa Inggris, maka kita bisa langsung mentranslate satu persatu. Contoh, I membeli buy kapal ship. I buy ship. Oke? I buy ship. Terus, tapi kalau saya mau mengganti kayak gini. Saya membeli kapal, semua gini. Saya membeli kapal yang besar, gitu ya. Maka I membeli buy, ya kan? I buy. Nah, kapal yang besar ini tadi kan kata benda ketemu kata sifat. Maka harus kita balik. I buy big ship. Nah, ini yang kita balik. Jadi tidak semua kalimat bahasa Inggris itu harus kita bolak-balik. Jadi yang kita balik itu ketika kata benda ketemu kata sifat. Kapal yang besar kita balik jadi big ship. Jadi yangnya tidak usah kita translate. Oke. Sama lagi kalau saya mau bilang gini, saya minum, seumpama ya. Saya minum air panas. I minum itu kan drink. Berarti I drink. Nah, air panas ini kan sebagai objeknya ya. Inilah yang kita translate, yang kita balik. Panas itu hot. Hot. Air itu water. Nah, berarti I drink hot water. Oke, I drink hot water. Saya minum air panas atau air yang panas. Bisa nggak kalau gimana kalau kayak gini? Kapten yang kuat gitu ya. Kapten yang kuat minum kopi yang panas. Kapten yang kuat minum kopi yang panas, mama ya. Kapten yang kuat minum kopi yang panas. Nah, kapten yang kuat ini kan sebagai subjek. Ini kapten yang kuat. Nah, ini kan kata benda ketemu kata sifat. Berarti kita balik, kapten yang kuat itu jadinya kuat itu strong. Strong master atau strong captain gitu ya. Strong master minum, strong captain minum drink. Nah, kopi yang panas juga kita balik, berarti hot coffee. Strong master drink hot coffee, kayak gitu. Oke, kapten yang kuat minum kopi yang panas. Atau kita mau ganti lagi contohnya, contohnya saya mau ganti saya
saya mendapatkan gitu ya, gaji yang besar. Saya, ini kan subjeknya, mendapatkan gaji yang besar. Nah, saya ini kita translate dengan I, ya kan? Sorry. I gitu. Mendapatkan itu bahasa Inggrisnya get. I get tuh gaji yang besar. Gaji yang besar. Ini kan kata benda ketemu kata sifat. Gaji ini bendanya, kata bendanya besar, kata sifatnya. Berarti gaji yang besar kita balik. Jadinya big. Besar itu big ya. Big salary. Big salary, sorry. Nah, berarti saya mendapatkan gaji yang besar itu I get big salary. Oke. I get big salary. Kayak gini. Di sini ada beberapa soal. Let's see ya, kita lihat. Saya mengambil minuman yang panas. Nah, saya, jadi kita translate aja. Saya I mengambil take, ya kan? I take minuman yang panas. Panas tadi hot, minuman drink. Jadinya minuman yang panas kita balik. Panasnya yang di depan ya. Kalau bahasa Inggris. Berarti hot drink. I take hot drink. Okay. I take hot drink. I take hot drink ya. Okay. Terus yang di bawahnya, pelaut yang kuat. Pelaut yang kuat. Nah, ini kan sebagai subjek nih, pelaut yang kuat. Nah, ini kan harus dibalik. Kuatnya di depan, pelautnya di belakang. Oke. Okay. Pelaut yang kuat berarti kuat tadi kan strong. Pelaut yang kuat, strong sailor gitu ya. Pelaut yang kuat, strong sailor, menendang. Nah, menendangnya langsung kita translate aja. Kick. Bola yang besar. Nah, bola yang besar ini baru kita translate lagi. Bola yang besar. Bola itu kan kata bendanya. Besar itu sebagai kata sifat. Atau kata benda itu bisa juga segala sesuatu yang berwujud ya. Jadi, bola yang besar berarti besarnya di depan. Big ball. Oke. Jadi polanya tetap nih, subjek, kata kerja atau predikat ya, kalau dalam bahasa Indonesia tuh nyebutnya predikat. Terus ini objek, big ball-nya objek. Jadi tidak semua dalam bahasa Inggris tuh dibolak-balik. Contoh di sini kapten yang tinggi. Kapten yang tinggi. Kapten yang tinggi. Tinggi itu kalau untuk manusia kita nggak pakai height ya, kita pakainya tall. Tall. Kapten yang tinggi. Tall master. Nah, ya kan kita balikan, kapten yang tinggi jadi tall master atau tall captain, memerintah, order. Kru yang rajin. Rajin itu diligent. Kru yang rajin, diligent. Kru yang rajin, diligent crew. Jadi di sini tuh polanya masih sama,
subjek, ya, subjek, kapten yang tinggi, memerintah itu sebagai predikat atau kata kerjanya. Nah, kru yang rajin ini dia sebagai objek. Cuman dalam bahasa Inggris, kata benda ketemu kata sifat harus dibalik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan cek di komen ya. Lanjut lagi, mereka itu they, mereka itu they memperbaiki, repair. Nah, mesin yang rusak ini kan objeknya ya. Mesin yang rusak itu bisa damage, bisa broken, bisa trouble. For example, we use trouble engine atau mesin. They repair trouble engine. Oke. Next. Terus saya naikin ke atas. Nah, Abby yang baik. Nah, baik bisa pakai good. Abby yang baik. Good Abby gitu ya, memeriksa, cek. Memeriksa. Nah, objeknya kan di sini kita lihat dokumen yang penting. Maka kita balik ya, pentingnya di depan, dokumennya di belakang. Penting itu important. Document. Nah, oke. Jadi begini cara untuk mentranslate kalimat sederhana ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menambahkan angka? Contoh, saya mengambil contohnya ini, pelaut yang kuat menendang 5 bola yang besar gitu ya. Contohnya 5 bola yang besar. Maka sama bolanya 5-nya, angkanya cuma ditambah di depan. 5. Strong sailor kick 5. Jadi angkanya sama, posisinya di depan sama kayak bahasa Indonesia. Cuman kalau di sini lebih dari 1 maka ballnya ketambahan S. Strong sailors kick 5 big balls. Tapi kalau bolanya 1, 1 ya, atau 1. 1 big ball. Nah, strong sailor kick 1 big ball, maka dia tidak usah ketambahan S lagi. Sama juga di sini, seumpama 2 orang kapten yang tinggi gitu ya, memerintah kru yang rajin, maka 2-nya tambah ke depan. 2 tall masters, karena dia lebih dari 1 kaptennya. 2 tall masters. Nah, gitu. Jadi untuk penambahan angkanya tinggal ditambahkan di depannya aja, sama kayak bahasa Indonesia, oke? Nih, 2 kapten yang tinggi sama 2 tall masters. Cuman dia kata benda ketemu kata sifat dia dibalik, terus dia ketambahan S di sini. Ya, bagian ininya ketambahan S. Kalau dia lebih dari 1. Tapi kalau cuma 1 orang, 1 tall master, nah, maka tidak usah menggunakan S. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen ya. Semoga bermanfaat. By the way, apakah teman-teman merasa merasa nyaman dengan pola mengajar seperti ini? Jadi saya langsung dari screennya gitu, menjelaskan dari screennya seperti ini. Thank you so much, semoga bermanfaat.